Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali bersua pada pekan ini yang alhamdulillah telah bersama kita Al-Ustaz Hamdan Miaja SH yang insya Allah beliau akan membawakan materi ya. Ini adalah pengajian tematik yang insya Allah mengambil tema sedekah yang jarang diketahui. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada pekan hari ini, kami berharap kepada seluruh semua ya, agar dapat memperhatikan dan materi yang akan beliau sampaikan nantinya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Hamdan Desa, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita waktu yang begitu mulia ya. Di dalam sebuah kataan yang begitu indah ya, dikatakan bahwasanya lita'rifa nikmatul hayah atau lita'rifa al-hayah wadhhab lis-sijn lita'rifa nikmatal hurriyah wadhhab lil-qubur lita'rifa nikmatal hayah. Ya, di dalam perkataan itu dikatakan bahwasanya sesekali cobalah engkau pergi ke rumah sakit ya, agar dengan itu engkau bisa mengetahui bagaimana nikmatnya kesehatan. Dan sesekali cobalah engkau pergi ke penjara agar engkau tahu mana nikmatnya kebebasan yang Allah berikan kepadamu. Dan sesekali cobalah engkau pergi ke kuburan-kuburan agar dengan itu engkau bisa mengetahui bagaimana nikmatnya kehidupan. Teman-teman sekalian, ya tentu saja kalimat ini bukan perkataan Allah, bukan juga perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, namun perkataan ini perkataan yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu berharga. Ya, begitu berharga waktu Allah berikan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti ya umatnya tentang pentingnya waktu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, itu tanim khamsin. Ya, itu tanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wa sihataka qabla saqamika wa gina'aka qabla faqrika wa faraguka qabla syaghlika wa hayataka qabla mautika. Ya, Nabi SAW katakan bahwasanya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara kepadamu. Ya, yang pertama, syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ya, yang kedua, sihataka qabla saqamika, ya, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa gina'aka qabla faqrika, waktu kekayaanmu sebelum datang waktu miskinmu. Wa faragaka qabla syaghlika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Teman-teman sekalian, tentu saja ya menjadi peringatan bagi kita semua tentang pentingnya waktu. Ya, bahkan di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan,
badiru bil a'mal qabla an takuna fitnatun ka qita'il lailil muslim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu min irdin minad dunya. Ya. Nabi SAW katakan, segera melakukan amalan sebelum datang kepadamu fitnah. Qabla an takuna fitnatun yaqul rajulun yusbihu mu'minun wa yumsi kafiran. Ya. Sebelum datang kepadamu fitnah yang begitu dahsyat. Pada saat itu seorang bisa jadi di waktu pagi dia beriman, namun di waktu sore dia menjadi kafir. Ya, atau di waktu sore dia beriman, namun di waktu pagi dia menjadi kafir. Apa sebabnya? Ya dia menjual agamanya hanya karena secuil dari dunia. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya setiap malam Kamis, ya malam ini taklim kita bersama Ustadz kita, Ustadz Fahmi Alfian hafizahullah, namun qaddarullah ma syafa'al, beliau berhalangan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Maka kami sebagai naib beliau atau mengganti beliau, saya yang menggantikan ya tidak lebih baik daripada yang digantikan. Ya, namun kita berusaha semaksimal mungkin ya, agar ini ya, kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat bagi diri pribadinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pada malam hari ini kita akan membahas tentang amal jariah atau sedekah jariah. Ya, sedekah jariah bukan amal jariah. Sedekah jariah yang jarang diketahui oleh banyak orang. Ya. Sebelumnya teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui pertama bahwasanya ya, apa itu sedekah sedikit malah. Yang pertama yang perlu kita ketahui ialah apa yang dimaksud dengan sedekah jariah. Sedekah berasal dari bahasa Arab, dari kata tasaddaqa, yatasaddaqu. Ya, tasaddaqa, yatasaddaqu yang artinya sedekah. Nah, kata ini asal kata aslinya dari kata sadaqa yasduqu yang artinya jujur. Ya. Makanya antara sedekah dan kejujuran mempunyai kaitan yang erat. Ya, begitu juga kata tasaddaqa, yatasaddaqu yang artinya berteman. Sehingga berteman dengan kejujuran juga mempunyai kaitan yang erat. Nah, adapun jariyah ya dari kata bahasa Arab juga yang asal katanya jaro yajri. Jaro yajri artinya berlari, ya, berlari. Tidak ya, jaringan yang kurang bagus jadi keluar sendiri. Ya. Kemudian jariyah berasal juga dari bahasa Arab yang asal katanya jaro yajri yang artinya berlari. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, fiha ainun jariyah. Ya, di dalam surga itu terdapat mata air yang selalu mengalir. Ya. Maka sedekah jariah teman-teman sekalian, ya, Syekh Al-Munjid mengatakan bahwasanya sedekah jariah ialah sedekah yang pahalanya tidak akan pernah terputus, walaupun orang yang melakukannya telah meninggal. Ya, itu yang dimaksud dengan sedekah jariah. Nah, adapun hadis yang mengatakan tentang sedekah jariah ini, Nabi SAW katakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila thalatha." Ya. Ketika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Nabi SAW katakan yang pertama ialah shadaqatun jariyah. Ya. Yang pertama ialah sedekah jariah. Kemudian shadaqatun jariyah aw waladun yad'u lahu, ya, atau anaknya yang senantiasa mendoakannya. Nah, para ulama menafsirkan atau menjelaskan menjelaskan hadis ini, ya, waladun saleh, ya, yang dimaksud dengan waladun saleh di situ ialah anak kandungnya yang senantiasa mendoakannya, atau muridnya, ya, muridnya yang dia senantiasa mendidik murid tersebut, kemudian muridnya itu mendoakannya. Ya, itu juga masuk dalam hadis wa waladun saleh yad'u lahu. Ya, dan yang terakhir ialah wa ilmun yuntafahu bihi, ya, dan dia senantiasa atau ilmu yang dia senantiasa mengajarkannya di dunia ini. Ya, itu juga bagian daripada sedekah jariah. Nah, di dalam hadis Nabi SAW katakan juga bahwasanya sab'un yajri lil abdi ajrahunna. Ya, ada 7
pahala yang senantiasa mengalir terhadap seorang hamba ya ba'da mautihi, walaupun dia telah meninggal. Ya, apa itu? Yang pertama, man 'allama ilman. Ya, yang pertama bahwasanya dia seorang orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Ya, ini bagian daripada sedekah jariyah. Ya, Nabi SAW katakan bahwasanya ada tujuh yang termasuk pada sedekah jariyah. Ya, yang pertama man 'allama ilman. Yang pertama orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Ya, wa ajra nahron, dan orang yang senantiasa mengalirkan sungai, wa hafaro bi'ron, ya, dan juga orang yang senantiasa menggali sumur atau membuat sumur, ya. Kemudian yang keempat, wa gharrasa nakhlan, dan orang yang senantiasa menanam pohon, ya, menanam pohon bagian daripada sedekah jariyah. Ketika kita menanam pohon kemudian ada orang-orang yang menikmati buahnya, ya maka itu bagian daripada sedekah jariyah. Ya, kemudian wabana masjidan, ya, kemudian orang-orang yang senantiasa mendirikan masjid. Kemudian yang keenam, wa waratha mushafan, ya, dan orang yang senantiasa ya menyumbangi atau menginfakkan mushaf Al-Qur'an. Ya, dan yang terakhir, wa taraka waladun yastaghfir lahu ba'da mautihi, dan orang yang meninggalkan anaknya di dunia ini yang senantiasa mendoakannya. Ya, itu adalah tujuh orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala jariyah. Nah, teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita perlu mengetahui apa pentingnya sedekah jariyah. Ya, tentu saja pentingnya sedekah jariyah ini ya di dunia maupun di akhirat, ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sedekah jariyah yang jarang diketahui, ya kita ketahui dulu sama-sama apa pentingnya sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini yang pertama yang bermanfaat bagi kita di dunia. Sedekah jariyah yang bermanfaat bagi kita di dunia, yang pertama bahwasanya sedekah jariyah itu ya bermanfaat untuk ziyadatu rizki. Ya. Bahwasanya dengan bersedekah jariyah di dunia ini akan senantiasa menambahkan rizki kita. Ya, dengan kita bersedekah maka rizki kita akan bertambah. Ya, kemudian yang kedua, daf'ul bala'i wasyururi, ya. Dengan kita bersedekah, ya itu akan menjadi tameng bagi kita untuk terhindar dari bala, ya, terhindar dari musibah atau keburukan. Ya, makanya Nabi SAW katakan, ya, dawu mardokum bisadaqah, ya, senantiasalah kalian mengobati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, fungsi dari sedekah di dunia ini, ya, yang ketiga ya tahqiqu at-tarahim bainan nas. Ya, dengan kita bersedekah di dunia ini itu akan menjalin tali kasih sayang di antara manusia. Ya. Kalau kita senantiasa bersedekah di dunia ini, maka itu akan menjadi tali yang menghubungkan kasih sayang di antara manusia. Ya. Kemudian yang keempat, ya, salbu fi jilbi mahabbatin nas. Ya. Dengan bersedekah di dunia ini itu akan mendatangkan ya kasih sayang manusia. Ya. Dan yang terakhir, pentingnya kita bersedekah di dunia ini, ya, bahwasanya dengan bersedekah di dunia, ya, itu halu muskilatul fikri fil mujtama, ya, itu kita telah membantu masalah orang-orang fakir miskin. Ya, dengan kita bersedekah di dunia ini, ya, itu maka kita telah membantu orang-orang fakir miskin untuk keluar dari masalahnya. Tentu saja kita menjadi perantara. Ya, Nabi SAW katakan, ya, wallahu fil auni abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ya, dan Allah senantiasa ya menolong orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang perlu kita ketahui lagi bahwasanya ya pentingnya kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya pentingnya sedekah jariyah untuk kita di akhirat nanti. Ya, apa pentingnya sedekah jariyah di akhirat nanti? Ya, yang pertama bahwasanya dengan bersedekah ya, itu akan ya istimrariyatu wusuli thawabi as-shadaqat al-jariyah ba'da wafatil insan. Ya, dengan kita senantiasa bersedekah di dunia ini, maka manfaat yang akan kita dapatkan di akhirat yang pertama ialah ya sedekah jariyah tentu saja. Maka yang pertama yang akan kita dapatkan ialah pahala kita yang senantiasa mengalir, ya, walaupun kita telah meninggal. Nah, itu yang manfaat yang pertama yang kita dapatkan ketika kita bersedekah jariyah di dunia ini. Manfaat yang kedua yang akan kita dapatkan di akhirat kelak ialah daf'ul mitatisu, ya. Dengan kita bersedekah di dunia ini, itu akan menjadi atau itu akan menolak kematian, itu akan menolak keburukan, ya, keadaan kita yang buruk nanti di hari kiamat, ya.
dengan kita bersedekah di dunia ini itu akan menjadi sebab atau menjadi tameng bagi kita agar terhindar dari kematian atau keadaan yang buruk pada hari kiamat. Ya, Nabi SAW katakan di dalam hadisnya bahwasanya anna shadaqata ya la tudfi'a ghadba ar-rabbi wa tadfa'u mitatisu ya wa tadfa'u mitatasu, bahwasanya dengan bersedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menolak keadaan buruk bagi orang yang bersedekah tersebut. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yang akan kita dapatkan di akhirat kelak ketika kita bersedekah di dunia ini, bahwasanya dengan bersedekah di dunia ya itu menjadi sebab dukhulul jannah bisalam ya. Itu menjadi sebab bagi orang yang bersedekah tersebut masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali tiba di kota Madinah, di kota Taif, beliau menyampaikan wasiat, dan wasiat ini menjadi kunci atau menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu fin nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Ya. Ada 3 sebab seseorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu di antara ketiga tersebut ialah it'amu at-ta'am. Ya, ialah dia senantiasa memberikan makanan. Nah, kemudian manfaat yang kita dapatkan di akhirat kelak ketika kita bersedekah di dunia ini, ya sedekah jariyah. Yang keempat ialah dengan kita bersedekah menjadi penyebab kita mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya katakan bahwasanya dzilul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Ya, bahwasanya naungan seorang mukmin pada hari kiamat ialah sedekahnya. Ya, naungan seorang mukmin di hari kiamat ialah sedekahnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa menjadi beberapa hal yang bisa kita dapatkan ketika kita bersedekah di dunia ini dan akan kita dapatkan di akhirat kelak. Nah, kemudian teman-teman sekalian, para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum itu kita juga perlu mengetahui apa-apa saja yang membatalkan sedekah kita, ya. Apa-apa saja yang membatalkan sedekah kita. Ya, di sini kami menyebutkan 2 hal. Ya, yang pertama yang membatalkan sedekah seseorang ialah riya. Ya, riya. Dan riya ini tentu saja kita semua telah mengetahuinya, yaitu kita mengerjakan sesuatu ya untuk niat dilihat oleh orang lain. Nah, bahkan riya ini teman-teman sekalian, ya ini menjadi hal yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi fitnah dajjal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya ya, bahwasanya ala ukhbiru bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal ya. Dan perlu kita ketahui teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW katakan ala di dalam hadisnya, misalnya Nabi katakan di dalam hadis ini, ala ukhbiru bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Ketika Nabi SAW menyebutkan ala di dalam hadisnya, maka ini menjadi berfungsi untuk mengundang perhatian. Ketika Nabi SAW katakan di dalam hadisnya ada kata ala, ya maka itu harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Nabi SAW katakan juga di dalam hadisnya, ala inna fil jasadil mudghah. Ya, ketahuilah bahwasanya di dalam diri ini ada segumpal daging. Ala wa huwa al-qalb. Ya, dia adalah hati. Ya, maka ketika Nabi SAW katakan menyebutkan kata ala di sini, ya maka kita harus ya memberikan perhatian yang khusus, yang ekstra kepada hadis tersebut. Ya, Nabi SAW katakan, ala ukhbiru bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihi ad-dajjal. Ya, ketahuilah aku akan memberikan atau memberitahu kepada kalian sesuatu yang sangat aku takuti, ya melebihi fitnah dajjal. Ya, maka orang-orang bertanya, para sahabat bertanya, fitnah apa itu wahai Rasulullah? Maka beliau katakan asyirku al-khafi, ya, syirik yang ringan atau syirik yang kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil? Nabi SAW katakan an yaquma rajulu fayusalli ya fayuzayyinu salatahu lima yara man nadhara rajul, ya. Ketika seseorang berdiri untuk melaksanakan salat dan dia menghiasi salatnya, ya, dia menghiasi salatnya ketika ada orang yang memperhatikannya. Nah, ini dimaksud dengan riya. Ya, ketika dia berdiri untuk melakukan sesuatu, kemudian dia menghiasi pekerjaan tersebut ketika ada orang lain yang melihatnya. Kemudian pembatal
pembatal sedekah atau pembatal amalan yang kedua yang perlu kita hindari ialah al-mannu wal adha, ya. Bahwasanya yang perlu kita hindari karena membatalkan sedekah kita di dunia ini ialah al-mannu wal adha. Ya, Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau membatalkan sedekah-sedekah kalian ya dengan gangguan, ya. Kita telah memberikan, misalnya kita telah memberi atau menyedekahkan orang lain misalnya uang, ya kemudian kita mencelanya lagi. Nah, maka ini celaan ini teman-teman sekalian, ini yang akan membatalkan pahala sedekah kita. Ya, maka kita perlu hindari. Ya, ini mungkin dua hal yang perlu kita hindari untuk sedekah kita atau pahala sedekah kita tidak menjadi sia-sia. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, sedekah jariyah, apa sedekah jariyah yang jarang orang ketahui? Ya, kalau kita katakan sedekah jariyah yang jarang orang ketahui seperti membangun masjid, ya sudah banyak orang yang tahu bahwasanya membangun masjid itu bagian dari sedekah jariyah. Ya, atau kita membantu pembangunan jalanan, misalnya jalanan-jalanan umum, ya sudah banyak juga orang yang mengetahui bahwasanya itu bagian dari sedekah jariyah. Nah, namun sedekah jariyah yang kami maksud di sini teman-teman sekalian ialah it'amu at-ta'am, ya, ialah kita senantiasa memberikan makanan kepada orang lain. Ya, memang teman-teman sekalian, di dalam membahas masalah ini ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya it'amu ta'am atau memberikan makan itu bukan bagian dari sedekah jariyah, akan tetapi dia masuk dalam sedekah sabitah. Ya, sedekah sabitah ini sedekah yang ketika kita memberikan kepada orang lain, kemudian ketika manfaatnya telah habis, maka terputus pula pahala kita. Nah, seperti itu sedekah sabitah. Adapun sedekah jariyah itu ketika kita memberikan kepada orang lain, maka pahalanya sampai hari kiamat. Nah, itu yang membedakan antara sedekah jariyah dan sedekah sabitah. Makanya para ulama sebagian mengatakan bahwasanya it'amu ta'am atau memberikan makan itu bagian daripada sedekah sabitah dan bukan sedekah jariyah. Nah, apa dalil mereka? Ya, dalil mereka sebagaimana yang telah kita bacakan tadi atau kita sebutkan tadi, Nabi SAW menyebutkan 7 hal atau 7 golongan orang-orang yang mendapatkan sedekah jariyah atau pahala sedekah jariyah, dan it'amu ta'am tidak masuk di dalamnya. Nah, itu dalil orang-orang yang mengatakan bahwasanya, atau dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya it'amu ta'am bukan bagian daripada sedekah jariyah. Nah, adapun perkataan yang kedua mengatakan bahwasanya it'amu ta'am ya bagian daripada sedekah jariyah. Ya, adapun perkataan kedua mengatakan bahwasanya it'amu ta'am itu bagian daripada sedekah jariyah. Apa dalil mereka? Ya, dalil mereka hadis Nabi SAW. Ya, dalil perkataan yang kedua, ya, bahwasanya Nabi SAW katakan, "Ma wudiya ta'amun illa wada'allahu fihi al-barakah." Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala atau tidaklah makanan itu dihidangkan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barakah di dalam makanan tersebut. Para ulama teman-teman sekalian ketika menjelaskan hadis ini, ya mereka mengatakan bahwasanya barakah itu ketika seseorang memakan makanan tersebut, ya, dan dia menjadi tumbuh, ya, dia bertumbuh menjadi besar, kemudian dengan makanan tersebut, ya, dia mendapatkan kekuatan, dan dengan itu dia mengajarkan ilmu-ilmu, ya, yang ia ketahui kepada orang lain, ya, maka itu orang yang memberikan makan tersebut tadi yang mendapatkan pahala jariyah dari orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Nah, itu ya dalil perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya memberikan makan bagian daripada sedekah jariyah. Ya, mereka katakan bahwasanya Nabi SAW katakan, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Nah, kemudian dalil mereka yang kedua, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang, ya. Ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayu islamin khairun." Ya, wahai Rasulullah, ya, sebutkan katakan kepada saya satu hal yang di dalam Islam yang begitu baik dalam perkara sunnah, ya, bukan perkara wajib. Ya. Nabi SAW saat mendengar pertanyaan tersebut, ya, Nabi SAW tidak mengatakan bahwasanya yang paling baik di dalam amalan sunnah ialah sholat sunnah. Ya. Nabi SAW tidak katakan sholat sunnah. Nabi juga tidak mengatakan puasa sunnah. Tapi Nabi SAW mengatakan it'amu at-ta'am. Ya. Bahwasanya amalan yang paling baik, ya, di dalam Islam ialah memberikan makanan. Nah, ini nih dalil teman-teman sekalian
yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya it'amut ta'am ya itu bagian daripada sedekah jariyah. Nabi SAW katakan it'amu at-ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif ya. Engkau memberikan makanan kepada orang lain dan engkau memberikan salam atau mengucapkan salam kepada orang muslim yang engkau kenal maupun yang engkau tidak kenal. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalil yang ketiga yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya it'amu at-ta'am bagian daripada sedekah jariyah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim ya. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta-hartanya di malam hari maupun di siang hari ya. Mereka menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Nah, di sini digarisbawahi falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala kepada mereka ya. Bimasyiatillah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ayat ini juga teman-teman sekalian menjadi pengecualian terhadap kaidah yang mengatakan bahwasanya laisal insanu illa ma sa'a ya, tidaklah seseorang itu melainkan apa yang ia kerjakan. Ya, ketika apa yang ia kerjakan itu juga yang akan ia petik pada hari kiamat. Namun ayat ini yang mengecualikan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik malam maupun siang. Ya, maka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita ketahui ialah kapan waktu-waktu yang paling baik untuk kita bersedekah. Ya, tadi kita telah membahas bahwasanya sedekah yang jarang diketahui oleh banyak orang ialah memberikan makan. Ya, dan di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sedekah memberikan makan itu bukan sedekah jariyah, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya memberikan makan itu sedekah jariyah. Dan mereka punya dalil masing-masing, itu saja. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui waktu-waktu yang paling bagus untuk kita bersedekah. Apa waktu-waktu yang paling bagus untuk kita bersedekah? Nah, yang pertama teman-teman sekalian, waktu yang paling bagus untuk kita bersedekah atau kita memberikan makanan kepada orang lain ialah asyam, ya, waktu berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajruhu ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im." Ya, barang siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya, ketika kita memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa, maka pahala kita sama dengan orang yang mengerjakan puasa tersebut. Dan di sini hadis ini sahabat yang mulia Umar bin Khattab pernah mempraktikannya. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab di zaman waktu beliau masih menjadi khalifah, ya, saat bulan Ramadan, saat berbuka puasa, beliau mengundang seluruh sahabat atau seluruh umat Islam di Madinah pada waktu itu untuk berbuka puasa. Ya, makanya pada waktu itu masyarakat Madinah mengira bahwasanya khalifah mengundang mereka berarti jamuannya adalah jamuan yang istimewa. Ya, karena ini yang undang khalifah. Tentu saja jamuannya ya berupa kambing, mungkin ya berupa daging. Namun ya, ketika mereka datang memenuhi undangan tersebut, ya, Umar bin Khattab memerintahkan mereka untuk mengambil gelas masing-masing dan menimba air yang berada di sumur, ya, dan menimba air yang berada di sumur tersebut. Ya. Kemudian ketika mereka menimba air itu, ya, mereka mengatakan, ya, sebagian di antara mereka mengatakan, ya, mungkin sebentar baru khalifah membagikan daging, ya, karena ketika khalifah mengundang masyarakatnya berbuka puasa, tentu saja jamuannya bukan hanya air. Ya. Namun ketika azan dikumandangkan, ya, Umar bin Khattab mengatakan kepada kaum muslimin, ya, berbukalah dengan air yang ada di tangan kalian. Ya, maka di sini para muslimin atau orang-orang yang menghadiri undangan tersebut, mereka menyadari bahwasanya Umar bin Khattab hanya mencari pahala untuk memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Dan di sini juga dalil bahwasanya memberikan makan itu bukan hanya makanan yang kita makan, ya, akan tetapi memberikan air kepada orang lain itu bagian daripada memberikan makan.
Ya. Kemudian waktu yang paling baik untuk kita memberikan makanan kepada orang lain ialah ya waktu ikrami ad-duyuf, ya, ketika kita memuliakan tamu kita. Ya, ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, ya maka ini waktu yang sangat bagus untuk kita memuliakannya dengan memberikan makan kepada tamu kita. Ya, Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, yang mana yang paling kita prioritaskan ketika kita memberikan makan? Ya, tentu saja, ya, orang yang paling pantas kita prioritaskan ketika kita memberikan makan ialah orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh. Makanya Syekh Abdullah ibn Baz, salah satu muridnya, menceritakan kisahnya waktu hidup. Ya, beliau itu, Syekh bin Baz itu, beliau menyediakan satu bilik di samping rumahnya. Di situ beliau menaruh kurang lebih 600 porsi makanan ya bagi orang-orang atau sahabat-sahabat beliau yang lewat di situ. Ya, jadi ketika ada orang yang lewat di situ, ya beliau tidak mengundang, langsung saja siapa yang mau ambil makanan tersebut. Ya. Dan beliau melakukan hal tersebut sampai beliau wafat. Ya, begitu yang diceritakan oleh muridnya. Nah, di dalam hadis Nabi SAW juga katakan bahwasanya la ya'kulu ta'amaka illa taqi, ya. Janganlah orang yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, namun teman-teman sekalian, ya hadis ini ya masih butuh penjelasan, ya masih butuh penjelasan. Ya, maka Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan hadis tersebut, ya beliau mengatakan bahwasanya hadis ini ya bermaksud untuk mengundang mengundang orang untuk makan. Ketika kita mengundang orang lain untuk makan, maka yang kita undang ialah orang-orang yang bertakwa saja. Begitu yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi. Adapun makanan yang kita punya sekarang, maka tidak mengapa kita membagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, walaupun dia bukan orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu yang beliau jelaskan. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ya, dan mereka memberikan makan kepada orang-orang yang mereka cintai, ya, miskinan, itu orang baik itu orang-orang miskin, wa yatiman, ya, dan baik itu orang-orang anak-anak yatim, wa asiran, dan juga para tawanan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di zaman Islam, ya, para tawanan itu bukan berasal dari orang kafir saja, bukan berasal dari orang muslim saja, akan tetapi yang ditawan ialah orang-orang kafir. Ya, makanya hadis la yaqulu ta'amaka illa taqi, yaitu berlaku ketika kita mengundang orang lain untuk makan. Adapun ketika kita mempunyai makanan, maka tidak mengapa kita membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya walaupun dia tidak bertakwa. Nah, teman-teman sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya, karena waktu juga yang terbatas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Kami mengucapkan syukur dan jazakallah khair kepada Ustaz kita, Ustaz Hamdan Ngaja LC Esa, atas yang materi yang beliau sampaikan kepada kita semua. Kami berharap agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, karena pada sesi ini tidak ada kita tanya jawab, kami akhiri untuk taklim kita pada pekan hari ini. Semoga Allah terus memberikan kita kesehatan, kesejahteraan hingga kita akhir zaman. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.